di Smart Bulan Fisik Tub. Proses termodinamika. Proses termodinamika ini yang pertama adalah proses isobarik, yaitu proses di mana gas berada dalam tekanan tetap atau konstan. Nah, selain proses isobarik, ada juga proses isokorik, isotermis, dan adiabatis. Untuk proses isobarik ini, yaitu gas berada dalam tekanan tetap, hubungan antara tekanan terhadap volumenya bisa kita lihat bersama bahwa pada tekanan P volumenya adalah V1, dan juga kalau volumenya bertambah besar pada tekanan tetap menjadi V2, maka dari V1 sampai V2 ini telah terjadi perubahan volume. Dalam gambar yang saya blok warna kuning ini adalah merupakan besarnya usaha yang dilakukan oleh gas tersebut dalam proses isobarik. Dengan menggunakan hukum 1 termodinamika, delta U sama dengan H min V sama dengan H min P kali delta delta V untuk V nya, dan kemudian H min P kali V2 min V1. Itu adalah untuk proses isobarik. Sedangkan untuk proses isotermalnya, yaitu gas berada pada suhu tetap atau konstan, grafik hubungan tekanan terhadap volumenya adalah seperti tayangan ini. Pada P1 V1, pada P2 volumenya adalah V2. Grafik hubungannya membentuk kurva melengkung seperti nampak pada gambar, dan warna kuning yang diblok ini adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh gas pada proses isotermal. W sama dengan nRT ln V2 per V1 merupakan luasan kurva tersebut, dan karena suhunya konstan maka delta T nya 0. Untuk itu perubahan energi dalamnya delta U nya 3/2 nR delta T nya ini adalah sama dengan 0, sehingga kalor yang diberikan pada gas tersebut seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan usaha atau kerja. Jadi V sama dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Proses yang ketiga adalah proses isokorik, di mana gas berada pada volume tetap atau volumenya konstan. Jika volumenya tetap atau volumenya konstan, berarti tidak ada perubahan volume. Kalau tidak ada perubahan volume, maka usaha yang dilakukan oleh gas tersebut pada proses isokorik, W sama dengan 0. Lihat pada grafik yang nampak di sini, pada P1 volumenya V, pada P2 volumenya V, sehingga W sama dengan 0. Maka berdasarkan hukum 1 termodinamika, delta U sama dengan H min W, maka W nya 0, delta U sama dengan H sama dengan 3/2 nR delta T. Proses yang keempat untuk termodinamika yaitu proses adiabatik, di mana proses adiabatik di sini sistem tidak menerima kalor atau melepaskan kalor, sehingga H sama dengan 0. Grafik hubungan P terhadap V nya atau diagram PV nya pada waktu P1 volumenya V1, pada waktu P2 volumenya V2. Grafiknya berupa kurva melengkung seperti pada gambar. Untuk luasan pada blok warna kuning ini adalah sebagai usaha yang dihasilkan. Berdasarkan hukum 1 termodinamika bahwa delta U sama dengan H min W, untuk di sini H nya sama dengan 0, maka delta U sama dengan min W, atau W sama dengan min delta U, di mana delta U itu adalah besarnya 3/2 nR delta T.
Pada termodinamika, gas memiliki kapasitas kalor dalam volume tetap dan pada tekanan tetap. Kapasitas kalor pada volume tetap dilambangkan dengan CV. Berdasarkan konsep utamanya, kapasitas kalor itu adalah Q per delta T, maka untuk CV sama dengan QV per delta T, atau Q per delta T saja juga tidak masalah, sama dengan delta U per delta T. Nah, dan seterusnya untuk kapasitas kalor gas pada tekanan tetapnya tinggal menambahkan NR untuk CV-nya. Jadi CP sama dengan CV plus NR. Nah, ini adalah untuk nilai kapasitas kalor gas untuk termodinamika. Dan selanjutnya untuk gas dalam termodinamika itu ada 3 macam, yaitu gas monoatomik, gas diatomik, dan gas poliatomik. Untuk gas monoatomik itu didefinisikan sebagai gas yang hanya memiliki tingkat energi translasi saja, yaitu ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z. Jadi gas menyebar ke arah lurus sehingga memiliki 3 tingkat energi, maka besarnya energi dalamnya dinyatakan U sama dengan 3/2 NR delta T, CV-nya 3/2 NR, dan CP-nya CV plus NR berarti 5/2 NR. Gas diatomik yaitu gas yang hanya memiliki energi translasi dan rotasi. Nah, untuk yang translasi tadi ada 3 tingkat energinya, rotasi ada 2 tingkat energinya, yaitu tingkat energi yang arahnya searah putaran jarum jam, atau yang kedua adalah berlawanan jarum jam, sehingga tingkat energinya bertambah 2 menjadi 5, yaitu U sama dengan 5/2 NR delta T, CV-nya 5/2 NR, dan CP-nya menjadi 7/2 NR. Dan yang ketiga adalah gas poliatomik, yaitu gas poliatomik ini adalah gas yang memiliki tingkat energinya 3 macam, yaitu translasi, rotasi, dan vibrasi. Translasi lurus, rotasi melingkar, vibrasi bergetar, getar arah atas bawah atau kanan kiri. Berarti bertambah 2 lagi tingkat energinya menjadi, untuk besarnya energi dalamnya U sama dengan 7/2 NR delta T, CV-nya 7/2 NR, dan CP-nya adalah 9/2 NR. Nah, ini adalah konsep utama yang ada pada proses termodinamika plus kapasitas kalor untuk pada volume tetap maupun tekanan tetap. Nah, selanjutnya marilah kita gunakan konsep ini untuk menyelesaikan soal berikut. Soal yang nomor 1. Suatu tangki tabung volumenya 4m², berisi gas ideal monoatomik 0,8 mol pada suhu 27 derajat Celcius. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap sehingga suhunya menjadi 77 derajat Celcius, berapakah A. perubahan energi dalam gas, B. usaha yang dilakukan oleh gas, C. kalori yang diserap oleh gas. Oke, kita selesaikan ya. Untuk yang nomor 1 ini diketahui V-nya sama dengan 4m², N sama dengan 0,8 mol, T1-nya adalah 27 derajat Celcius, dan T2-nya 77 derajat Celcius. Yang ditanyakan pertama adalah A. perubahan energi dalam gas. Delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Nah, N-nya adalah 0,8 mol, R-nya adalah 8,31 Joule per mol Kelvin, dan untuk delta T-nya 77 dikurangi 27 sama dengan 50.
3/2 kali 0,8 kali 8,31 kali 50 hasilnya adalah 498,6 Joule. Dan kemudian untuk yang B, usaha yang dilakukan oleh gas yaitu V. Nah, V itu adalah rumusnya P kali V atau P kali delta V, yang besarnya sama dengan juga bisa dinyatakan NR delta T. Nah, karena NR delta T, N-nya 0,8, R-nya 8,31 kali delta T-nya adalah 77 min 27 adalah 50, maka 0,8 kali 8,31 kali 50 adalah 332,4 Joule. Dan yang C, kalor yang diserap gas yaitu Q sama dengan W plus delta U dari hukum 1 termodinamika. Delta U sama dengan Q min W, maka Q sama dengan 332,4 plus 498,6 sama dengan 831 Joule. Ini adalah penyelesaian soal yang nomor 1. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 2. Suatu gas ideal secara perlahan ditekan dari 10 liter sampai 2 liter pada tekanan tetap 2 atmosfer. Lihat grafik BD nanti pada gambarnya. Kemudian kalor ditambahkan ke dalam gas dengan menahan agar volumenya tetap, tekanan dan suhu dibiarkan naik sampai suhu mencapai nilai awalnya. Lihat grafik DA. Hitunglah A, usaha total yang dilakukan oleh gas pada proses BDA. B, aliran kalor total ke dalam gas. Nah, ini adalah grafiknya dari diagram PV. Pada volume A tekanannya PA, pada volume B tekanannya adalah PB, pada volume D tekanannya adalah sama dengan PB. VD sama dengan VA. Nah, VA-nya adalah 2 liter, VB-nya adalah 10 liter. VA akhir, VB awal. Usaha total yang dilakukan oleh gas pada proses BDA, lihat gambar BDA, pada B ke arah D isobarik, D ke arah A adalah isokorik, A ke B adalah isotermik. Tapi yang dicari adalah BDA, terdiri dari WBD dan BDA. WBD-nya adalah sama dengan P kali delta V sama dengan P kali VD min VB sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 kali 2 kali 10 pangkat min 3 min 10 kali 10 pangkat min 3. 2 dikurangi 10 min 8, berarti hasilnya negatif, kali 2 adalah 16. 10 kali pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat 2. Maka WBD-nya ini besarnya adalah 16 kali 10 pangkat 2 Joule atau sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat 3 Joule. Selanjutnya untuk usaha yang dilakukan pada DA, grafik DA itu adalah isokorik, yaitu pada volume tetap dengan menggunakan rumus WDA sama dengan P kali delta V, dengan delta V nya sama dengan 0, maka besarnya WDA sama dengan 0. Sehingga untuk besarnya usaha total yang dilakukan oleh gas pada proses BDA adalah WBD plus WDA, berarti sama dengan WBD-nya adalah min 1,6 kali 10 pangkat 3 Joule, WDA-nya adalah 0, hasilnya adalah min 1,6 kali 10 pangkat 3 Joule. Dan selanjutnya untuk yang B, aliran kalor total ke dalam gas. Kalor itu adalah Q, karena suhu awalnya sama dengan suhu akhir berarti tidak ada perubahan suhu,
maka delta U nya sama dengan 0, sehingga besarnya Q adalah sama dengan besarnya W usaha. Jadi Q sama dengan W plus delta U sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat 3 plus 0, hasilnya min 1,6 kali 10 pangkat 3 Joule. Jadi untuk sistem melepaskan kalor. Dan seterusnya untuk kita selesaikan soal nomor 3. Gas bermasa 7 gram dan massa molekulnya 28 gram per mol dipanaskan dari suhu 280 Kelvin pada proses isobarik, memerlukan kalor sebesar 2900 Joule. A. Hitunglah kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap. B. Hitung kalor yang diperlukan untuk memanaskan gas dari suhu 280 Kelvin menjadi 330 Kelvin pada volume tetap. Dan C. Berapakah kalor jenis gas pada volume tetap? Oke, kita selesaikan. M 7 gram, M besarnya 28 gram per mol, Q pada tekanan tetapnya 2900 Joule. Nah, T1 nya adalah 280 Kelvin, T2 nya 330 Kelvin. Oke, kita selesaikan dengan yang pertama. Soal A nya, hitung kapasitas kalor pada tekanan tetap dan pada volume tetap. Cp sama dengan Qp per delta T. Q per delta T sama dengan 2900 dibagi 330 min 280, hasilnya adalah 58 Joule per Kelvin. Dan Cv nya adalah Cp min Cp min Nr. Maka Cp min Nr nya adalah M per M besar kali R. M 7 gram, M besarnya adalah 28 gram per mol, sehingga Cv sama dengan Cp tadi 58 dikurangi 7 per 28 kali 8,31 sama dengan 58 min 2,08, hasil akhirnya adalah 55,98 Joule per Kelvin. Ini adalah besarnya kapasitas kalor pada volume tetap. Dan kita lanjutkan untuk yang B. Hitung kalor yang diperlukan untuk memanaskan gas dari 280 Kelvin menjadi 330 Kelvin di volume tetap. Maka QV sama dengan CV delta T. CV nya 55,92 kali 130 min 280 sama dengan 2796 Joule. Dan yang C, berapakah kalor jenis pada gas untuk volume tetap tersebut, yaitu CV. Untuk C kecil V sama dengan C besar V per M massa total gas. CV nya adalah sama dengan 55,92 dibagi M nya 7 kali 10 pangkat min 3 kg, hasilnya 7988,6 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ini adalah untuk penyelesaian yang soal nomor 3. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 4. 10 mol gas ideal memiliki suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Gas tersebut ditekan secara adiabatis sehingga suhunya mencapai 127 derajat Celcius. Berapakah usaha yang dilakukan gas? N 10 mol, T1 27 derajat Celcius, T2 nya adalah 127 derajat Celcius, R 8,31 Joule per mol Kelvin. Maka untuk delta U nya usaha yang dilakukan gas adalah berdasarkan hukum 1 Q min W sama dengan, untuk Q nya ini adalah adiabatik, berarti tidak ada kalori yang masuk maupun keluar, G nya sama dengan 0,
maka delta U sama dengan min W, dan dengan demikian dapat dinyatakan W sama dengan min delta U. Delta U nya adalah 3/2 NR delta T, sehingga W sama dengan min 3/2 kali 10 kali 8,31 kali 127 min 27 sama dengan 12.455 Joule. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal yang nomor. Demikian pembahasan fisika tentang proses dan menentukan dan fisika untuk menentukan pada materi fisika 11. Semoga dapat mengenal fisika Anda. Ayo tetap belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum